Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu azim. Ayyuhal jama'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan hingga akhir hayat kita. Kita orang-orang yang diberikan keberuntungan dan mendapatkan bimbingan untuk melaksanakan seperti doa yang dibaca oleh imam kita. Kita minta kepada Allah termasuk orang yang shoma wa qoma imanan wa ihtisaban, karena hadiahnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nanti kita akan ngaji bahwa kita adalah orang-orang yang diperbincangkan oleh Allah atau disampaikan oleh Allah, digaransi orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia dan mendapatkan kebebasan dari berbagai kesusahan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat ketua yayasan kita, Ketua Yayasan Masjid Jami Hidayatullah beserta seluruh jajarannya. Semoga terus mendapatkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga Al-Mukarram Akhifillah Ki Haji Abdul Sejak, karena beliau tadi ngomong bahwa saya dengan beliau adalah satu guru satu ilmu, jadi nggak boleh ganggu. Oke. Saya sama beliau sama-sama muridnya Allahyarham Abuya Haji Saifudin Ansir. Para jemaah, para tokoh masyarakat yang maafkan saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita langsung masuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan kita, yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagi jemaah yang di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, bisa dibuka surat Muhammad ayat kedua. Itu perihal kita. Surat Muhammad ayat kedua. Saya ingin mengajak kita kepada sesuatu keistimewaan yang Allah janjikan kepada mereka yang saat ini selesai sholat subuh berjamaah dan mereka dalam keadaan berpuasa. Kita lihat ayatnya. Surat Muhammad ayat kedua. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ini Al-Quran yang Allah janjikan. Dan orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, kita sholat di Masjid Hidayatullah adalah karena iman kita kepada Allah. Kita kemudian berbuat kebaikan, melangkah keluar dari rumah saat banyak orang yang sedang asyik dengan tempat tidurnya. Kita bangun dan rasanya siapapun akan berkata mereka telah melakukan amal yang baik. Yang ketiga, syaratnya, kriterianya yang disampaikan dalam surat Muhammad ayat kedua adalah mereka yang diceritakan oleh Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Saya ingin tanya, apa yang membuat kita menahan lapar dari pagi hingga waktu maghrib
bila bukan kita begitu beriman dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir Republik ini tidak pernah memaksa warganya untuk berpuasa yang beragama Islam, nggak pernah dipaksa. Bahkan kita disuruh toleransi kepada orang Islam yang kadang-kadang kagak puasa juga. Makanya kemarin waktu saya ngisi pengajian sebelum Ramadan, saya bilang terbalik, kalau orang yang puasa disuruh toleransi kepada orang yang mereka tidak berpuasa. Harusnya tidak berpuasa, toleransi kepada mereka yang berpuasa. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang dijanjikan oleh Allah ketika engkau beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, satu ayat yang membuat kita menahan lapar selama 30 hari, 1 bulan di bulan Ramadan, kan karena satu ayat itu. Gak ada yang maksa beriman, karena termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan seorang suami yang sebagai kepala rumah tangga, mereka tidak berani berbuka puasa, minum di siang hari di bulan Ramadan, padahal istrinya gak ada, anaknya gak ada. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau tidak membatalkan atau minum di siang hari di bulan Ramadan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan dilihat oleh Allah. Istri gak lihat ya Ustaz, anak gak ada, gak lihat, tapi siapa yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah? Wah, keren banget. Makanya kalau orang-orang yang sudah sampai pada ibadah puasa adalah orang-orang istimewa. Mereka tidak dipaksa, sukarela ingin mengamalkan sesuatu yang khusus untuk Allah. Lihat apa yang dijanjikan oleh Allah, dua hal. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan hapuskan semua kesalahan mereka dan Allah akan perbaiki urusan mereka. Coba lihat, yang berjanji langsung Dia yang Maha Kuasa, yang disebut dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam bacaan wiridan imam kita dibaca sebuah ayat, 2 ayat dari surat Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tuhan imam kita memimpin kita bersama-sama bacaan itu. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah Dia yang mengatur semuanya, yang memiliki kerajaan, yang memberikan, yang mengambil, yang memuliakan, yang menghinakan. Dia yang mengganti siang kepada malam, malam kepada siang, menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Engkau ya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya maaf, kita bukan orang sembarangan ketika melaksanakan ibadah puasa dan kita menjadi orang-orang yang berharap pertolongan dari Allah. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ente 11 bulan bikin dosa, dibikin lembur oleh Allah selama 1 bulan. Ketika engkau berpuasa imanan wahtisaban, jemaah sekalian berbahagia, kayak apa Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Tetapi untuk sampai pada level puasa yang kemudian mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, adalah puasa yang bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau itu sih puasa dalam tatanan fikih, ente nggak perlu qadha di luar bulan Ramadan kalau udah nahan lapar dan haus dan menahan larangan-larangan yang membatalkan selama berpuasa. Tetapi kan kita tidak ingin hanya sampai di situ.
kita pengen sampai menjejak sebuah janji diampuni segala dosa, maka berhentilah engkau untuk melakukan perbuatan dosa. Bila engkau mampu dengan ketaatan yang kau punya, ingin mengharapkan keridhaan Allah, menahan diri dari sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan, makan dan minum kan diperbolehkan. Tapi di bulan Ramadan kita berhenti karena ingin mengikuti apa yang diatur, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau sesuatu yang mubah kau rela untuk meninggalkannya demi mengharapkan keridhaan Allah, apalagi sesuatu yang haram. Ini mumpung masih di awal bulan Ramadan, karena banyak orang yang disebut oleh Nabi dalam puasanya tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan haus. Nggak ada perubahan yang signifikan. Kata Al-Quran, ente setelah 1 bulan mendedikasikan diri dalam ketaatan, selepas dari bulan Ramadan kudunya nggak pernah mendapatkan susah lagi. Itu janjinya dalam surat Muhammad. Allah yang janjiin wa aslah balahum, karena beriman kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Memang logika kita tidak sampai, karena memang tidak butuh logika pada saat engkau berniaga dengan Allah. Sama seperti kita berpuasa, apakah kita bermain logika? Enggak. Ini ketundukan kepasrahan 100% kepada Allah. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Pastilah kita akan mendapatkan bukan sekedar pahala yang berurusan di akhirat, tapi juga berkaitan dengan urusan dunia. Kalau dosa aja dibikin rontok, tentu dosa yang bikin jadi masalah. Kalau kita ngaji, setiap orang yang mendapatkan kesusahan pasti itu konversi dari dosa yang belum terampunkan. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Yunus alaihissalam? Kenapa dilemparkan ke dalam lautan dan kemudian bergitaran ikan? Al-Quran berceritakan tidak sabar dalam berdakwah, tetapi Allah juga tunjukkan bahwa saat akalmu tidak pernah terpikir terselamatkan Yunus dalam perut ikan, Allah buktikan bahwa Allah punya kuasa. Kan nggak ada manusia di situ, Pak. Dia berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam. Apakah dia meminta dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan? Enggak, Pak. Al-Quran bercerita, lisannya hanya bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu sayang Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita melakukan sebuah amalan, 1 bulan menahan lapar dan haus, malamnya kita qiyamul lail, kemudian kita gak punya harapan, adalah sebuah kekeliruan. Orang Yahudi, orang Nasrani gak nyembah Allah, bahkan nuduh Allah punya anak, tapi hidup di dunia dikasih karunia Allah. Kita ngaji, nanya sama guru ngaji kita, kenapa mereka yang gak nyembah Allah hidupnya senang di dunia? Jawabannya sama, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Semua makhluk yang dia ciptakan dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Berapa banyak binatang melata yang dia tidak bisa bawa rezekinya, bukan gak bisa nyari. Kalau gak bisa nyari sih, dia masih belum terlalu lemah. Ini udah ada rezekinya, dia gak bisa bawa. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Saya ingin ngajak dalam kajian ini supaya ketauhidan yang sudah kita punya pada level tinggi jangan sampai turun lagi. Karena pada saat bulan Ramadan nggak bisa dipungkiri, mereka yang berpuasa, mereka yang qiyamul lail, mereka yang menahan hawa nafsunya dari berbagai
hal yang kemudian akan menghilangkan nilai pahala puasanya adalah mereka yang sudah sampai pada level tauhid tingkat tinggi. Karena puasa yang kita lakukan tidak pernah ingin mendapatkan pujian dari istri kita, Pak. Seorang istri berpuasa tidak pernah ingin mendapatkan pujian dari suaminya, enggak. Semua yang kita lakukan adalah karena ingin mengharap keridhaan dari Allah. Apa yang kita bisa simpulkan kalau bukan level ketauhidan kita sampai pada puncaknya? Berbuat hanya untuk Allah. Jemaah sekalian berbahagia, kalau kita kemudian sudah sampai pada level tertinggi, jangan kemudian jadi turun lagi, karena kita sudah sampai menikmati dalam penderitaan lapar dan haus demi sang kekasih yang sesungguhnya. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa tidak ada binatang melata yang lemah yang dia tidak bisa bawa rezekinya. Allah sia-siakan. Allah yarzuquha wa iyyakum. Supaya kita tahu bahwa di amalan yang sedang kita lakukan adalah amalan yang kelewat dahsyat. Bila ada orang, kita main logika sebentar, dia di sebuah perusahaan kemudian bekerja sesuai aturan, ini baru manusia nih. Maka kemudian pimpinan perusahaannya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Itu baru manusia. Berapa banyak orang yang pengen cari muka dekat dengan orang kaya, dekat dengan penguasa? Kenapa? Mereka confident kalau dekat sama orang kaya, dekat sama penguasa, hidupnya senang. Fine. Lalu bandingkan dengan kita yang sedang berikhtiar dekat dengan yang maha kuasa, apakah kemudian diberikan sia-sia? Ini yang kadang-kadang kita nggak fair. Masa orang dekat sama penguasa bisa senang, bisa bahagia, ente dekat kepada penguasa lagi ketakutan, padahal semua dia yang atur puasa yang kau lakukan untuknya. Jemaah, bahkan mereka yang berdosa kelewat besar dalam Al-Quran diceritakan, biar kita tahu nih bahwa setiap saat kita melewati keistimewaan di bulan Ramadan. Ada Yakub yang mendapatkan sebuah penderitaan dari lantaran Yusuf dibuang oleh anak-anak yang lain, oleh saudara-saudaranya, sampai wabiyaddat aynahu minal huzn, menjadi putih kedua matanya itu Yakub dari lantaran sedih. Ini Al-Quran yang bercerita, Pak. Tetapi di ending kisahnya, ini anak-anaknya Yakub yang membuang Yusuf, anak-anaknya Yakub yang diceritai di dalam Al-Quran memaki ayahnya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mereka anak-anaknya Yakub berkata, kau senantiasa, demi Allah kau senantiasa mengingat Yusuf, sehingga membuat engkau menjadi punya penyakit besar, dan engkau akan menjadi celaka, binasa. Enggak kira-kira itu dimaki anaknya. Tapi di ujung cerita, mereka yang membuang Yusuf, mereka yang memaki ayahnya yang bernama Yakub, pada saat Nabi Yakub matanya bisa melihat karena diusap oleh baju yang dipakai oleh Yusuf, maka bisa melihat, nggak masuk akal. Kedua matanya buta, tapi diusap dengan baju Yusuf, kemudian menjadi melihat. Dan memang kalau Allah punya kuasa, dia tidak perlu restu dari akal manusia. Dibaca dalam wiridan imam kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minka dzal. Tuhan imam kita tadi mengajak itu, meyakinkan kepada kita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau yang memberikan, tidak ada yang bisa memberikan kalau Engkau yang mencegah.
Kalau dalam surat Tabarok lebih ekstrim lagi, dikasih tantangan, dikasih challenge sama Allah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa balajju fi utuwin wa nufur. Itu kan dikasih challenge sama Allah. Siapa yang bisa memberikan rezeki kepada kalian? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Jikalau dia Allah menahan rezekinya, dikasih sama Allah tantangan, ayo siapa yang bisa ngasih rezeki? Kalau Allah tahan. Balajju fi utuwin wa nufur. Tetapi mereka terus menerus dalam kesombongan dan lari menjauh dari Allah. Jemaah, saya ingin lanjutkan kisahnya ketika Nabi Yakub bisa melihat. Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka datang kepada bapaknya nyerah. Qalu ya abana astaghfir lana dunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, tolong mintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Jemaah, ini mereka punya dosa, buang saudaranya Yusuf, memaki ayahnya Yakub, tapi datang kemudian di akhir kepada ayahnya. Ini membuat sebuah keyakinan, bila engkau bertemu dengan seorang ayah, ketahuilah setiap seorang ayah di dalam ruang hatinya selalu terbuka untuk menantikan kedatangan anaknya, betapapun salah anaknya. Diwakili oleh Yakub. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Berkata Yakub, aku akan mintakan ampun untuk kalian kepada Tuhanku, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nanti kita ambil kesimpulannya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ngebahas kisah ini, dibahas oleh Imam Ghazali. Pada saat Yakub didatangi oleh anak-anaknya dan diceritakan, dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Pada saat dia berdoa, Nabi Yakub memilih waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini nanti akan kaitannya dengan apa yang kita lakukan. 1 bulan kita ketemu dengan waktu sahur. Jemaah, Imam Ghazali membahas Nabi Yakub kemudian berdoa, meminta kepada Allah untuk anak-anaknya yang udah kelewat gede tuh dosanya di waktu sahur. Biar kita tahu kita disuguhkan dengan bulan Ramadan setiap saat. Karena dalam kitab-kitabul Azkar wa Da'awat, Imam Ghazali menyebutkan ada 10 adab ketika berdoa. Di antaranya yang pertama adalah kau harus memperhatikan al-awqat asy-syarifah, waktu-waktu yang mulia, dan itu tersuguhkan. Dan kemudian al-ahwal asy-syarifah, ini kumpul dengan kita di waktu bulan Ramadan. Kata Imam Ghazali, Yakub berdoa kepada Allah di waktu sahur. Wa auladuhu yu'minuna khalfah, dan anak-anaknya mengaminkan di belakangnya. Jemaah, apa yang kemudian diceritakan dalam kitab tersebut? Fa'auhallahu ilaihi anni qad ghafartu lahum. Allah mewahyukan kepada Nabi Yakub bahwa aku, kata Allah, telah mengampuni dosa mereka. Tuh lihat, sekali berdoa di waktu sahur. Biar kita punya optimis, biar kita punya harapan. Ente memang nggak punya keluarga orang kaya, ente memang nggak punya pekerjaan, ente boleh jadi udah pensiunan, ente boleh jadi punya suami yang tidak berpenghasilan besar, atau bahkan suamimu telah meninggal dunia. Tidak pernah dibenarkan dijadikan alasan bila engkau masih bertemu dengan bulan Ramadan.
Kenapa? Karena kau diistimewakan. Jemaah, apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah bukan cuma diampuni. Wa ja'altuhum anbiya, dan aku jadikan mereka para nabi. Tuh anak-anak Yakub yang membuang Yusuf, endingnya jadi nabi. Nabi itu kan mendapatkan wahyu buat dirinya, nggak disebarin. Kalau Rasul buat dirinya dan buat disebarkan. Tetapi yang saya ingin ajak kepada kita, betapa mudah sesungguhnya buat engkau, betapapun kau punya keadaan, untuk balik ke 180 derajat menjadi kekasih Allah. Kalau masih ketemu dengan bulan Ramadan, maka itu puasanya jangan cuma nahan lapar dan haus. Yang jadi suami berhenti dulu ngomelin bini, yang jadi bini berhenti di ujung perut ngomelin suami. Capek puasa, masa puluhan kali ketemu bulan Ramadan cuma nahan lapar dan haus. Di masa Rasulullah ada 2 orang wanita yang berpuasa, kemudian kirim dia punya pembantunya untuk ketemu Nabi karena dia udah gak sanggup nerusin puasanya di siang hari. Nabi berikan ember, dan kemudian Nabi suruh muntahkan. Keluarlah maaf darah dan daging segar. Keduanya melakukan itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ini 2 wanita bisa menahan apa yang Allah bolehkan, tapi dia melakukan apa yang Allah larang. Puasa tapi riba, puasa tapi marah-marah, puasa tapi menyakiti hati saudara. Apa artinya kau tahan lapar dan haus sesuatu yang diperbolehkan karena Allah, tetapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah kau tetap melakukannya? Adalah sebuah kesia-siaan. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menyeru kepada daris salam, surga, sebuah rumah yang penuh kedamaian, tempat yang penuh dengan kedamaian, yaitu di surga. Allah menginginkan kita bukan cuma di dunia, di kayu putih kau masih merasakan kelelahan, rumah berdekatan, tembok yang satu menempel dengan tembok yang lain. Nggak pantas kau mendapatkan itu yang berpuasa, kecuali hanya surganya Allah. Karena itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, yang dia hanya dimasuki oleh mereka yang berpuasa. Itu perihal kita, ibu bapak, biar kita tahu kita disiapkan oleh Allah dengan 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan ini supaya menjadi orang yang pantas melewati Babur Rayyan. Jangan kemudian kita hanya melaksanakan puasa secara fikih saja. Kan kadang-kadang kita kalau udah bicara masalah Al-Quran, kadang-kadang kita mikirnya tuh separuh-separuh. Giliran puasa yang capek, yang nahan lapar sebulanan, ente yakin dengan kebenaran Al-Quran. Giliran ayat lain yang menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat Al-Quran juga tuh. Dan menjanjikan kenikmatan, kau tidak boleh ketemu jalan buntu dalam masalahmu. Kau tidak boleh dalam urusan finansial dibikin pusing. Itu ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ente puasa, ente rukuk sujud, ente sholat berjamaah, menahan diri dari amarah, ngejagain kita punya puasa, sabar. Maka mereka adalah orang-orang bertakwa. Lihat ayat yang disampaikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Jadi pada saat kita berpuasa, maka kita sampai pada sebuah keadaan kita menjadi orang bertakwa. Pindah lagi ayatnya, kalau engkau sudah sampai pada level bertakwa,
kau tidak boleh ketemu susah, kecuali Allah akan memberikan jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar buat dia. Bukan cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka itu bersyukur bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Syukurlah. Kita punya dosa dihabisi, kita punya masalah dikeluarin, cuma puasanya yang benar. Saya perlu sampaikan ini karena banyak orang yang menganggap bahwa puasa itu hanya secara fikih saja. Waktunya udah habisnya. Belum, itu waktu suruh, tapi belum habis. Ya maaf, tapi kebanyakan orang hanya melihat itu saja. Dari tahun ke tahun belum tiba, mumpung masih di awal. Kita jadi orang soleh 1 bulan aja. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang dalam keterdesakan sangat susah? Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su', dan yang menghilangkan segala kejelekan, yang menghilangkan segala kesusahan. Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Dan siapakah yang menjadi kalian sebagai khalifah di permukaan bumi ini? Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Tak ada. Qalilan ma tadhakkarun. Jadi jemaah, tidak ada yang bisa merubah keadaan kita kecuali hanya Dia Sang Pencipta. Jangan kebangetan kita menjadi orang yang bergantung kepada manusia. Kalau udah masuk bulan Ramadan, tauhid kita terselamatkan. Karena kita puasa, melakukan apa saja karena kita ingin mendapatkan apresiasi dari Allah, bukan dari manusia. Tuh lihat tuh, kalau manusia kemarin-kemarin dia senang jadi orang nomor, punya terhormat, kedudukan. Bulan Ramadan pakai jaket orange, ya. Kayak apa runtutnya dia punya psikologi. Itu kan orang yang duitnya banyak, Pak. Jabatannya tinggi tuh, direktur. Tapi ketika dia kemudian ditebalikin oleh Allah, mudah saja dia pikir rakyat Indonesia nggak tahu, kemudian dia akan senang aja begitu. Enggak lah. Tuhan punya ketentuan. Ala kulli hal, dalam kajian ini saya ingin mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Pegangin di ketauhidan kita. Jangan sampai lepas ketauhidan yang kita sudah miliki di bulan Ramadan ini. Ada Pak RT nggak ada urusan, Pak RW nggak ada urusan, gubernur nggak ada urusan. Puasa yang kita lakukan karena Allah. Maka begitu kita keluar dari bulan Ramadan, kau lihat betapa subuhan Allah telah disiapkan. Karena sudah dunia gak pantas buat bayar mereka yang berpuasa 1 bulan. Gak pantas. Kata Nabi, babur liar. Dunia menjadi sesuatu yang pasti otomatis mengikuti pada saat engkau mendapatkan jaminan dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan itulah yang terjadi kepada mereka kalau berniaga kepada Allah. Ibu Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Fir'aun bersama pasukannya, Fir'aun dan pengikut Nabi Musa yang udah melihat banyak betul mukjizat dari Musa, masih rontok juga tauhidnya. Allah ceritain
Kan dia udah ngeliat tuh tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, udah ngeliat mereka. Tapi begitu dikejar sama Fir'aun sampai di pinggir lautan gak ada jalan, Allah ceritakan goyang nih tauhidnya pengikut Nabi Musa. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka tatkala kedua kelompok telah saling melihat, pengikut Fir'aun dan pengikut Musa, berkatalah pengikut Musa, kita bakalan ketangkep. Kan rontok tauhidnya. Padahal dia tahu tuh tongkatnya Nabi Isa nggak masuk akal jadi ular. Dia lihat penyihirnya langsung masuk Islam, langsung ngikutin Nabi Musa. Tapi begitu ketemu masalah, ini pentingnya masalah tauhid rontok. Tapi Nabi Isa dengan penuh keyakinan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak bakal ketangkep. Dia nggak tahu ada jalannya, lewat mana nggak ada urusan. Tapi satu yang tidak tergoyahkan kata Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Quran, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jemaah, di bagian akhir saya ingin mengajak kita kepada sebuah kisah yang juga diceritakan dalam Al-Quran, biar saya bertanggung jawaban ringan karena yang saya sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada umat yang lebih istimewa melebihi umat Nabi Muhammad. Nggak ada. Karena Nabi yang kita punya, yang kita ikuti adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tetapi Al-Quran bercerita ketika Isa diberikan challenge oleh pengikutnya, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ketika mereka berkata, wahai Isa, bisa nggak Tuhan ente nurunin hidangan dari langit? Hidangan kan nyeleneh, kebangetan, berlebihan. Bisa nggak Tuhan ente nurunin hidangan dari langit? Ada nggak tadi yang berdoa habis sholat subuh, ya Allah, ntar buat buka puasa turunin kasih wudhu apa ketut lontong sama bakwan dari langit? Nggak ada kan yang berani minta begitu. Tetapi ini orang yakin, walaupun diawali dengan pertanyaan, bisa nggak Tuhan ente turunin hidangan dari langit? Surat Al-Maidah. Kan nggak kira-kira mintanya nih, tapi apa yang diceritakan? Allah turunkan tuh hidangan. Ya maaf, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bila bukan ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia Allah yang kalian berpuasa 30 hari atau 1 bulan di bulan Ramadan, adalah dia yang mampu melakukan apa saja. Maka engkau sedang berkhidmah kepada dia yang mampu melakukan apa saja. Tadi saya sebelum kemari itu masuk gang di port ditutup ya, ditutup. Akhirnya kita kesimpulan tuh balik lagi dah ke gang yang satu sebelumnya, ditutup juga. Parkir di depan parkiran rumah orang, maksudnya di halaman depannya. Itu begitu kita masuk dikit untuk mundur, itu ada penjaga rumahnya yang keluar langsung, dan saya pastikan kayaknya ini orang udah tidur. Tapi lihat apa yang dilakukan, berkhidmah kepada yang punya rumah itu sampai kayak begitu, karena mendapatkan upah gaji bulanan. Itu manusia. Masa kita 31 bulan nahan lapar, kemudian hadiahnya tidak kita dapatkan? Bila puasa yang kau lakukan karena Allah, imanan wa ihtisaban, makanya disebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena kalau cuma untuk urusan dunia, jadi orang kaya, kekecilan kagak pantes. Hadiah puasa tuh kudu gede, karena perjuangannya luar biasa menahan hawa nafsu. Maka
Akhirnya saya ingin menyimpulkan, bila kau meyakini keberadaan Tuhan dan melakukan ketaatan dengan seluruh kemampuan yang kau kerahkan selama 1 bulan di Ramadan, maka semangat ini harus menjadikan engkau untuk orang-orang yang tidak pernah goyah kepada sebuah janji dari Allah bahwa hidup bukan cuma di dunia. Hidup itu harus berlanjut, bukan cuma di dunia. Apa yang kita lakukan adalah sebuah ikhtiar kita meraih keridhaan Allah supaya kagak susah dunia dan setelahnya. Kalau cuma nggak susah di dunia mah gampang. Tapi pertanyaannya, bagaimana kau mendapatkan jaminan kebahagiaan di hari yang kekal? Panjang masanya. Kalau di dunia kan cepat. Lihat aja orang yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, ada yang hidupnya kekal, nggak mati juga. Jadi presiden paling banter cuma 10 tahun, habis itu jadi orang biasa lagi. Tapi kalau misalnya kita jadi orang yang memaksimalkan momentum Ramadan ini, maka jadilah engkau orang yang kata Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, itu hanya terjadi buat orang yang dia takut kepada Tuhannya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dalam ibadah puasa ini. Pak, jangan sampai terawihnya kita bolongin. Kalau ibu-ibu sih ada udurnya, karena sampai sekarang nih ya khususnya saya melihat 10 dakwah masih gagal. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir, bahkan 15 hari terakhir, banyak umat Nabi Muhammad yang lari dari masjid, menjauh, meninggalkan musola. Saya nggak tahu kayak apa mereka bencinya ke masjid, sehingga di 15 hari terakhir mereka kabur dari masjid. Padahal cuma sebentar. Nabi yang kau contoh, Nabi yang kau ikuti, jadikan teladan, di 10 hari terakhir malah itikaf, ente malah kabur. Nah, yang pulang kampung ya itu nggak ada masalah, pulang kampung karena silaturahim, tapi sholat tarawih juga tetap. Puasanya aja boleh dia berbuka dalam perjalanan, apalagi tarawihnya. Ini kan yang kita carain nggak kemana-mana, sibuk bikin kue. Ninggalin terawih, Pak, terawih. Jangan, kita nggak dijamin bakalan ketemu dengan Ramadan tahun mendatang. Tapi sampai atau tidak di tahun mendatang nggak ada urusan. Yang penting Ramadan ini kita rapiin. Mudah-mudahan jadi manfaat. Karena dalam rangka kita memaksimalkan momentum bulan Ramadan, ingat ini, jangan puasa cuma fikih doang. Berhenti dulu bikin dosa sebulan aja, ntar bulan Syawal kalau mau ngomel-ngomel dah. Tapi yang penting bulan Ramadan tuh tahan dulu, jangan ngomel. Ntar kalau bulan Syawal baru ngomel. Tapi kalau udah lolos di bulan Ramadan, pasti pribadinya adalah pribadi rohani. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.